Aku terlanjur sakit hati, Mbah. Pulanglah dan hadapi kenyataan yang terjadi pada putrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Saat itu usiaku 12 tahun. Keluarga kami termasuk keluarga yang berkecukupan dibanding warga lain. Kedua orang tuaku berprofesi sebagai guru di sekolah dasar. Kami tinggal di desa yang masih terpencil, desa yang berada di lereng gunung dengan jalan masih bebatuan. Beberapa hektar lahan pertanian kami miliki. Kami juga termasuk keluarga yang bahagia. Aku biasa memanggil ibuku dengan sebutan Bujum, yang saat itu tengah mengandung adikku yang menginjak 7 bulan kehamilan. Beliau wanita cantik yang selalu memakai hijab, dan beliau adalah perempuan yang takut dengan gelap. Setiap kali lampu rumah dimatikan, dia selalu melarangnya. Mungkin itu sudah menjadi sifat yang tidak bisa dihilangkan. Kami masih tinggal serumah dengan orang tua ibu. Dia adalah kakek saya, Roji. Beliau bercerita bahwa saat ditinggal nenek, usia ibuku baru sekitar 7 tahun. Sengaja kakekku tidak menikah karena dia selalu terbayang akan kesetiaan nenek yang merawatnya saat sakit keras di perantauan. Beliau juga sering sekali berpuasa pati geni dan puasa ngebleng untuk mengolah rasa dan raga. Mungkin karena itu, banyak warga sekitar yang menganggap kakekku mempunyai keistimewaan dalam ilmu kebatinan, sehingga beliau termasuk orang yang disegani di kampung. Pagi itu saat hendak mencuci pakaian, Bujum mengecek semua saku dari baju-baju anggota keluarga. Dan beliau mendapati sepucuk kertas di saku baju ayah. Kertas itu dibuka perlahan hingga nampak tulisan, "Aku mencintaimu, Mas." Tulisan itu rapi, seperti goresan tangan wanita. Bujum tidak mau berprasangka jelek pada ayah. Pikirannya tetap tenang demi menjaga janin. Dia hanya menyembunyikan tanda tanya itu dalam hati, tanpa bertanya apapun kepada ayah. Memang, akhir-akhir ini ayah terlihat sangat berbeda dari segi penampilan maupun kesibukan yang membuatnya sering keluar rumah. Kakek pun sudah memperingatkan agar ayah jangan sering keluar di usia kehamilan istrinya semakin membesar. Tapi ayah tidak menggubris nasihat kakek. Bahkan, sifatnya jauh berubah. Dia menjadi sering marah-marah tanpa sebab. Selang 1 minggu, Bujum mendapat jawaban dari rasa penasaran yang disimpannya di hati. Beliau melihat sendiri ayah sedang berduaan di acara sebuah sekolah. Wanita itu adalah Sarniti, teman satu angkatan saat di SMA dulu. Wanita yang tinggal di desa sebelah itu dulunya lumayan akrab dengannya. Hingga saat lulus SMA, mereka jarang bertemu karena Sartini menjadi TKW di Arab Saudi. Sekarang, wanita itu merupakan janda tanpa anak. Dia juga terkenal dengan kegemarannya berdukun untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Bujum yang melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain di depan matanya, hanya melihat dengan rasa tidak percaya. Kesetiaan yang selama ini dia jaga telah dihancurkan oleh suaminya. Dia hanya pasrah sambil menitikkan air mata.
Mbah Seroji memandang gerimis dengan tatapan kosong. Dia tahu ada yang tidak beres dengan menantunya. Lelaki yang selama ini bersikap lembut, sekarang mulai kasar pada istrinya. Dan hampir tiap malam, lelaki itu tidak pulang ke rumah. Di sela lamunannya, muncullah lelaki tua yang membawa payung menuju rumah. Tamu tersebut adalah Kiselo, seorang dukun tersohor dari kampung sebelah. Setelah masuk, Kiselo bercerita kepada kakek tentang alasannya yang datang dadakan. Kang, aku njaluk ngapura lan keikhlasannya sampean, ucapnya dengan nada ragu. Kakek hanya menatap tajam Kiselo yang mulai bercerita sambil menghisap rokok kreteknya. Kiselo bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu dia mendapat tamu perempuan bernama Sartini. Perempuan itu meminta jambi-jambi agar pria yang dicintai bisa jatuh ke pelukannya. Lalu dia memberi air langka untuk ditaruh diminumkan pada lelaki yang dimaksud. Sartini bercerita akan memisahkan seorang perempuan bernama Jum dengan suaminya. Kang, air yang kujadikan tumbal itu tidak ada penawarnya. Makanya aku kesini untuk meminta maaf atas semuanya, ucap Kiselo kemudian. Kakek menghela nafas panjang sambil menatap tajam mata laki-laki tua di hadapannya. Dalam hati, kakek hanya mengikhlaskan jika suatu nanti terjadi perceraian dalam rumah tangga anaknya. Tidak lama kemudian, Kiselo berpamitan pulang dengan penyesalan yang dalam. Sementara Bu Jum yang menemani belajar di ruang sebelah mendengarkan cerita Kiselo dengan kecemasan. Air matanya mulai menetes dan segera dihapusnya begitu kakek Seroji menghampiri. Ikhlaske yo Jum, pasrah karo sing gawe urip, ucap kakek begitu tahu Bu Jum mendengar perbincangannya dengan Kiselo. Ibuku hanya terdiam tanpa jawaban sambil mengelus perutnya. Setelah kedatangan Kiselo ke rumah, kakek terus berupaya mencari jalan keluar. Selain melakukan ritual yang dia pelajari, dia juga menemui orang-orang pintar sampai ke desa sebelah. Tapi semua tidak mampu menangkal tumbal Kiselo. Hingga setelah 5 bulan melahirkan adikku, terjadilah perceraian itu. Dalam perceraian itu, hak asuh anak jatuh pada Bu Jum. Dan seluruh harta juga menjadi hak milik ibu. Karena semua masih atas nama kakek. Ayah hanya mendapat sebagian kecil harta berupa uang yang menjadi harta gonogini. Hal tersebut membuat Sartini kecewa. Wanita yang menginginkan harta lebih itu kembali memendam dendam pada Bu Jum. Akhirnya ayahku menikahi Sartini yang juga hamil muda dari hubungan gelap mereka. Wanita itu kembali menyerang ibuku dengan ilmu perdukunan. Namun kali ini tidak ke tempat Kiselo, karena beliau sudah tidak mau lagi memberikan jasanya untuk Sartini. Hingga suatu hari, saat Bu Jum mengadakan pengajian rutin di rumah, tiba-tiba para ibu jamaah berteriak karena melihat ada ular kecil berwarna hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 meter. Ular itu dengan cepat
masuk ke dalam rumah. Saat kakek dan Pak Kiai bergegas mendekat sambil membawa gebuk, ular itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya, kemudian keluar melalui jendela. Sing hati-hati, Jum. Nyuwun karo Gusti Allah supaya badanmu selalu terlindungi, Pesan Pak Kiai. Bu Jum yang menggendong adikku merasa ketakutan dengan pesan tersebut. Belum hilang rasa penasaran itu, tiba-tiba terdengar suara seperti petasan yang datang dari sudut rumah. Terlihat kepulan asap di sana. Kembali, kakek dan Pak Kiai mendekat ke arah asap itu. Dan mereka menemukan beberapa paku karatan dan beberapa tusuk sate tergeletak di sana. Lalu Pak Kiai membacakan doa. Seketika, barang itu lenyap dengan sendirinya. Pak Kiai berpesan pada kakek, "Mbah, kamu harus memberi pagar gaib pada rumah ini demi keselamatan kalian." Kejadian itu membuat gemar warga sekitar. Mereka merasakan kasihan dengan Bu Jum. Keluarga yang semula sangat bahagia, kini dirusak oleh seorang wanita yang merupakan temannya sendiri. Bahkan karena harta, wanita itu kembali meneror kehidupan Bu Jum. Para warga yang simpati itu memberi saran pada Bu Jum agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan agar Bu Jum mencari orang yang berilmu mumpuni untuk dijadikan tempat perlindungan. Sementara kakek telah memberi pagar gaib seperti pesan Pak Kiai. Dia berharap segala niat jahat yang akan menyerang rumahnya tidak mampu menembus. Selain dari orang pintar, kakek juga meminta bantuan dari Pak Kiai. Selang 3 bulan, Bu Jum jatuh sakit. Demam tinggi disertai sakit tenggorokan. Sakit yang mendadak itu membuatnya sangat lemah. Hingga adikku akhirnya dirawat oleh tetangga kami, Bu Kasti. Karena obat dari puskesmas tidak mampu meredakan penyakit Bu Jum, akhirnya pagi itu kakek mengantarnya ke rumah sakit untuk berobat. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Bu Jum baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah hampir seminggu, Bu Jum tidak berangkat mengajar ke sekolah. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Bahkan kini bertambah dengan benjolan yang mulai tampak di leher sebelah kiri. Kakek yang dirundung kecemasan terus melakukan ritual dan menemui orang pintar untuk dimintai penjelasan tentang penyakit yang diderita anaknya, termasuk Giselo dan Pak Kiai. Orang pintar maupun Pak Kiai menjelaskan hal yang sama, bahwa serangan yang diarahkan pada Bu Jum mampu menembus pagar gaib. Ilmu itu sangat ampuh, dan hanya dukun tertentu yang bisa melakukan hal tersebut. Mbah Seroji, hanya doa dan pasrah pada Gusti Allah saja yang menjadi jalan keluar dari musibah ini. Karena hanya Gusti Allah yang Maha Tahu dan Maha Memberi. Ucapan Pak Kiai itu membuat kakek menitikkan air mata. Dia menatap putrinya dengan penuh kesedihan. Akhirnya, kakek memutuskan untuk menemui Sartini.
Baginya, tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan selain meminta maaf pada wanita itu. Dengan sepeda kumbangnya, dilalui jalan terjal menuju desa sebelah tempat Sartini tinggal. Setelah melewati hampir setengah jam perjalanan, sampailah dia di rumah wanita itu. Dia mengetuk pintu sambil memanggil Sartini. Tidak lama kemudian, keluarlah wanita itu. Ada apa sih Mbah kemari? Tanya Sartini dengan ketus. Aku tahu apa yang kamu perbuat pada anakku. Tolong, hentikanlah semua. Apapun yang kamu inginkan akan kuberi, jawab kakek dengan memelas. Aku terlanjur sakit hati, Mbah. Pulanglah dan hadapi kenyataan yang terjadi pada putrimu. Ucap Sartini kemudian, yang disusul dengan senyum kecut. Ada kesombongan di sudut bibirnya. Mbah Seroji terus meminta maaf dan meminta agar Sartini mencabut semua yang telah diperbuat pada Bujum. Tapi perempuan itu benar-benar berhati iblis. Tidak ada rasa simpati sedikit pun. Sudahlah Mbah, katanya kamu itu orang yang disegani di kampung. Carilah sendiri penawarnya itu. Sana pulang, ucap Sartini yang membuat kesabaran Mbah Seroji habis. Dengan muka penuh kekecewaan bercampur kemarahan, Mbah Seroji berdiri sambil berkata, Tuhan tidak akan diam dengan perilakumu. Kamu akan merasakan siksaan yang lebih panjang dan lebih pedih. Dan di saat itu, kamu akan menyesal karena tidak ada seorang pun yang peduli padamu. Mbah Seroji keluar rumah meninggalkan Sartini yang masih tersenyum penuh kemenangan. Di luar, dia berpapasan dengan ayah yang baru pulang dari mengajar. Mbah Seroji berhenti sebentar, lalu berkata pada ayah, Hidupmu akan penuh penyesalan. Keadaan yang memburuk membuat Bujum kembali dibawa ke dokter spesialis di rumah sakit. Kebetulan, hari itu sepi antrian. Suster memanggil Bujum untuk masuk ke ruang dokter. Dengan didampingi kakek, Bujum segera masuk ruangan. Setelah dokter bertanya keluhan yang dirasakan, Bujum disuruh berbaring untuk memeriksa kondisi badan. Lalu dokter berkata, "Yang sabar ya Bu, kemungkinan Ibu akan sering kemari untuk tindakan lebih lanjut, karena Ibu menderita kanker kelenjar pernafasan." Betapa kagetnya Bujum mendengar penjelasan dokter. Sambil meneteskan air mata, Bujum memandang dalam-dalam dokter itu tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Sementara kakek hanya terdiam pasrah. Bujum lebih dulu keluar meninggalkan kakek yang masih menunggu resep dari dokter. Kakek harus menjaganya dengan baik. Penuhilah semua permintaannya. Bukannya mendahului ucapan Tuhan, tapi melihat yang menimpa putri Bapak, peluang untuk hidup sangatlah tipis, ucap sang dokter. Dengan berkaca-kaca, kakek mengambil resep yang diberikan dokter. Sejak saat itu Bujum menjadi pendiam. Dia hanya terus melakukan ibadah disertai doa dengan tulus. Setiap 3 minggu sekali dia ke rumah sakit mengikuti saran dokter. Dan akhir-akhir ini kulihat sudah ada perubahan pada fisik ibuku. Selain terlihat tampak gemuk,
juga tampak semakin sehat. Aku terjaga dari tidurku saat mendengar ada desis ular. Dengan memberanikan diri, ku tengok di bawah kolong tempat tidur. Dan alangkah kagetnya ketika mataku beradu pandang dengan mata ular yang merah menyala. Aku yang mencoba berteriak hanya mengeluarkan desahan nafas saja dari mulutku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Dalam ketakutanku, ular itu merayap menuju tembok samping tempat tidurku. Dan jelas sekali kulihat ular itu menembus tembok. Kembali, kurebahkan tubuhku sambil mengatur nafas yang masih tersengat. Kulihat jam dinding, pukul 2 dini hari. Aku turun dari tempat tidur, hendak mengambil air minum ke dapur. Saat melewati kamar ibu, ku dengar suara kakek membaca surah Yasin dengan suaranya yang parau. Ada niat untuk menengok ibuku. Tapi niat itu kuurungkan saat ku dengar orang memasak di dapur. Ada aroma bumbu yang wangi menusuk hidung. Aku berpikir itu adalah Bu Kasti yang biasa memasak untuk kami. Tapi mengapa sepagi ini? Kembali aku melangkah menuju dapur. Alangkah terkejutnya saat kulihat Bujum yang tampak sehat sedang memasak. Dia memakai daster berwarna hijau muda dengan motif bunga mawar. Baju hadiah dari ayah saat ibu sedang mengandung adikku. Aku hanya bengong sambil menyaksikan Bujum yang sibuk dengan masakannya. Kulihat dia memasak sambal petai, kesukaan kakek, dan opor ayam kesukaanku. Dia menoleh tersenyum padaku. Wajahnya masih terlihat pucat. Aku merasa heran dengan tingkah ibuku, Bujum. Mengapa dia masak sepagi ini? Belum sempat kulontarkan pertanyaan yang membuat penasaran, aku dikejutkan dengan suara sepeda dengan bunyi belnya lewat di depan rumah. Padahal tetangga sekitar tidak ada yang punya sepeda selain kakekku. Sepeda kakek pun tidak ada belnya. Hal ini terasa aneh bagiku. Aku segera keluar untuk menengok. Belum sampai di pintu depan, tiba-tiba kakek keluar dari kamar ibu dengan air mata yang tergerai. Ibumu sudah tiada, ucap kakek yang membuatku bergetar hebat. Aku berlari menuju kamar. Kulihat jasad ibuku tersenyum dengan pakaian sama persis dengan apa yang kulihat saat dia memasak di dapur. Aku menangis sejadi-jadinya. Tangis kehilangan. Sabarlah. Jam 1 tadi ku dengar ibumu merintih. Aku segera menengoknya. Kulihat dia sedang menahan sakit. Saat akan kuajak ke rumah sakit, ibumu menolak. Hingga akhirnya, ucap kakek di sampingku. Dengan pikiran yang kacau, aku berlari menuju dapur, penuh kebingungan. Aku mencari keberadaan Bujum di sana, sambil terus berteriak memanggil nama ibuku. Setelah sampai rumah saat selesai pemakaman, ku dengar dengan sangat ramai para petakjiah membicarakan kecelakaan yang melibatkan ayahku. Mereka bercerita pada kakek, ayah yang berboncengan dengan istrinya, Sartini yang tengah hamil muda,
menghindari anak kecil hingga mereka terpental ke jurang di perbatasan desa. Padahal tidak ada siapapun yang menyeberang di sana. Mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit. 7 hari di acara tahlilan Bujum, ayah meninggal. Dia meninggal dengan tragis. Meskipun mendapat perawatan di rumah sakit, tapi kedua kakinya yang diamputasi membusuk, hingga akhirnya dia koma dan meninggal dunia. Sementara Sartini, janinnya tidak tertolong. Dia harus dioperasi untuk mengangkat bayi itu. Setelah 4 hari, dia pun pulang dari rumah sakit. Tapi saat sampai rumah, tiba-tiba dia mengalami kelumpuhan. Makin hari kulitnya mengelupas. Meskipun sudah diantar ke dokter maupun orang pintar, tetap saja kesehatannya memburuk. Hingga tidak ada satu orang pun yang mau mengurusnya. Hidupnya bagi tinggal di neraka. Di akhir hayatnya, tenggorokan wanita itu melepuh dan membusuk. Hingga di 40 hari kematian Bujum, Sartini pun meninggal. Sekarang aku sudah dewasa. Aku tinggal bersama adik perempuanku setelah kakek meninggal 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang, aku selalu menyalakan lampu rumah seolah ibu masih ada. Kebiasaan itu selalu kuingat. Pernah suatu hari, adikku mematikan lampu, tapi lampu rumah kembali menyala dengan sendirinya. Aku seperti melihat bayangan ibu memakai daster yang dipakai saat dia meninggal, masuk rumah dan menyalakan lampu itu. Bujum ibuku, semoga di alammu lebih terang dari rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namaku Kusairi. Aku asli Medan. Ini adalah pengalaman pamanku. Sebut saja namanya Joko. Nama Pak Lek Joko cukup disegani di kalangan preman pasar, juga preman terminal. Dan karena terkenal akan kesaktiannya itu, dia dijadikan kepala preman sekaligus pimpinan dari para penjahat di pasaran. Selain mempunyai keahlian ilmu bela diri dan tenaga dalam yang cukup tinggi, dia juga dikenal kebal senjata dengan beberapa barang asimat yang dimiliki. Kata ayahku yang merupakan kakak kandungnya, cincin aki yang dipakai Lek Joko merupakan barang andalan yang membuatnya tidak tertandingi. Barang tersebut diperoleh saat merantau di Kalimantan. Sebelum merantau, Lek Joko masih menjadi orang biasa. Sifatnya kalem dan tidak sombong. Tetapi setelah dia pulang, semua berubah. Dia menjadi angkuh dan beringas. Dengan sifatnya yang penuh emosional itu, dia selalu mencari masalah yang berakhir dengan duel. Bahkan, kebanyakan lawannya bukan orang biasa, tapi preman yang sudah tersohor dan ditakuti warga.
Beberapa kali dia dikeroyok, bahkan pernah rumahnya dibakar, dan dia diajar para preman dengan menggunakan celurit. Namun sama sekali tidak ada darah yang keluar. Bahkan dia mampu melawan balik hingga para preman tersebut bertekuk lutut. Dari kejadian itulah dia menjadi terkenal, lalu diangkat menjadi ketua preman. Sosok yang sangat disegani dan ditakuti. Tidak segan-segan, Lek Joko menghajar membabi buta dan menyiksa bagi mereka yang tidak sanggup membayar iuran keamanan. Bahkan sempat ada yang meregang nyawa, tapi para pedagang di sana hanya mampu pasrah tanpa melakukan perlawanan. Ayahku yang sebagai kakak kandungnya sangat sering menasihati Lek Joko. Dia sangat tidak suka dengan sifat adiknya yang selalu membuat onar dan menjadi gunjingan orang-orang. Tetapi semua nasihat itu dibantahnya dengan gertakan kata-kata kasar. Bahkan pernah ayahku ditantang berduel. Tapi demi menjaga hubungan persaudaraan, ayahku selalu mengalah. Biarkanlah waktu yang akan menggugah hatimu untuk kembali pada kebenaran. Itu yang selalu ayah ucapkan di setiap akhir perdebatan dengan Lek Joko. Tepat tengah malam, ayahku terjaga dari tidur. Dia yang merasa sulit untuk tidur kembali keluar rumah menuju teras. Tidak lama kemudian, lewatlah Lek Joko dengan membawa bungkusan plastik. Tercium aroma bunga dari bungkusan tersebut. Dengan tergesa, Lek Joko langsung masuk rumahnya yang berada tepat di sebelah rumahku. Aneh, kenapa Joko tiba-tiba pulang? Batin ayah. Memang Lek Joko sudah hampir sebulan tidak pulang ke rumah. Kabarnya dia menginap di rumah seorang janda yang mempunyai salah satu warung di pasar. Dengan rasa penasaran, ayah menuju rumah Lek Joko. Dia menuju salah satu kamar yang sudah menyala lampunya. Lewat celah sempit jendela, ayahku mulai mengintip kegiatan Lek Joko. Tampak dia melepaskan cincinnya lalu mengeluarkan sesajen dari dalam plastik. Beberapa macam bunga dan sebutir mutiara diletakkan di dekat kakinya. Tidak lama kemudian dia bersemedi. Hingga muncullah sesosok ular berkepala manusia yang memakai mahkota. Kemudian Lek Joko memberikan akinya yang langsung ditelan. Sekitar 3 menit, aki itu kembali dimuntahkan. Terlihat warna aki itu berkilauan seperti habis dicuci. Secara tiba-tiba ular itu melihat ke arah jendela, tepat di mana ayahku berada. Dengan penuh ketakutan, ayahku meninggalkan tempat tersebut. Tapi begitu sampai di depan rumah, Lek Joko sudah menunggunya. Dia menatap ayah dengan tajam dan penuh kemarahan. Lalu tangannya melesat cepat menghantam ayahku. Darah segar keluar dari mulut ayah. Kamu jangan pernah mencampuri urusanku, bentak Lek Joko yang sudah tidak peduli lagi akan rasa persaudaraan. Pukulan kembali dilayangkan bertubi-tubi. Aku dan ibu yang terbangun langsung menuju ke sana. Kami segera mendekati ayah yang terluka parah dan tidak bisa berbicara sepatah kata pun akibat luka dalam yang diderita. Ibuku terisak sambil meminta ampun pada adik iparnya itu. Kalau bukan kakakku, sudah kuhabisi kamu, ucap Lek Joko sambil melangkah masuk rumah. Dia biarkan aku dan ibuku menangis sambil memegang tubuh ayah.
2 bulan kemudian ayahku sembuh total. Dia sudah mampu bekerja sebagai petani seperti biasa. Kejadian yang dialami membuatnya bertekad untuk menghentikan sifat buruk Lek Joko. Dia mencari cara agar adiknya itu kembali ke jalan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dia pun meminta pendapat dari seorang kiai sesepuh desa. Allah akan membantu niat baik seseorang, ucap Pak Kiai. Yang kemudian kiai tersebut memberitahu keberadaan kakak seniornya semasa di pondok pesantren. Syekh Adam, seorang kiai yang mendapat julukan Syekh tersebut, selain hebat dalam ilmu agama, juga mumpuni dalam ilmu kebatinan. Nanti aku buatkan surat. Berikanlah pada beliau, karena beliau merupakan orang yang tertutup. Jadi, tidak setiap orang yang meminta bantuan akan ditemuinya, tutur Pak Kiai. Akhirnya ayahku berangkat menuju ke sana. Dengan tekad kuatnya yang ingin menyadarkan Pak Lekku dari pengaruh jin ular, dia pun mulai berguru. Syekh Adam yang ilmunya terkenal mumpuni dan sangat disegani di sekitaran sana menyambut kedatangan ayah yang membawa pesan dari Pak Kiai. Sehebat apapun ilmu kanuragan manusia, dia akan sadar dengan ilmu Allah. Karena ilmu yang dimilikinya hanya bagikan segelintir debu yang tidak terlihat di hadapan Allah, ucap Syekh Adam setelah mendengar cerita ayah tentang Lek Joko. Setelah berguru hampir 6 bulan, ayahku mampu menguasai ilmu kanuragan yang diajarkan. Dan setelah dirasa sudah mampu menandingi kehebatan Lek Joko, ayah berniat meninggalkan pesantren tersebut. Ingatlah anakku, jangan sampai kamu menyalahgunakan ilmu yang kamu pelajari. Karena ilmu putih bisa menjadi ilmu hitam selama dimanfaatkan dalam jalan sesat. Pesan Syekh Adam yang kemudian memberi bekal berupa sebuah rajah yang diikat di kain putih. Semoga Allah melindungimu, ucap Syekh Adam kemudian. Ibuku mengusap air matanya saat ayah memelukku. Ada rasa khawatir yang muncul di raut wajahnya. Dia takut dengan perkelahian kakak beradik yang akan terjadi nanti. Dia membayangkan tentang pertumpahan darah di sana. Tenanglah istriku, kezaliman harus dihentikan. Itu adalah perintah agama kita, ucap ayah setelah melepaskan pelukannya. Ibu tetap menangis pasrah, takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada suaminya. Sampailah pada sore itu, di mana Lek Joko menghajar janda yang pernah dijadikan simpanannya. Perempuan itu datang ke rumahnya dan mengabarkan tentang kehamilan, tapi justru Lek Joko menyiksanya. Kesempatan itu tidak dibiarkan lewat begitu saja oleh ayahku. Perlahan, ayah mendekat, disuruhnya perempuan itu ke rumahku agar segera diobati, lalu menyuruh Lek Joko menghentikan kebiadabannya itu. Kamu! Jangan ikut campur urusanku, bentak Lek Joko. Yang tidak lama kemudian, para tetangga mulai berdatangan mendengar keributan yang terjadi. Ayah mencoba menasihati Lek Joko, disuruh adik kandungnya itu menghentikan semua kelakuan buruknya dan segera bertobat.
Tapi lelaki itu membalas dengan serangan pada ayahku. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Para warga mundur tanpa ada yang berani melerai. Ayahku yang mulai jengkel dengan kemusyrikan adiknya itu melakukan perlawanan dengan sengit. Angin bertiup kencang. Langit tiba-tiba mendung disertai dengan kilatan petir yang menyambar. Terlihat dua orang pemuda berdiri gagah dengan berkuda-kuda. Sebelum melakukan pertarungan, ayahku membacakan doa yang sudah dia persiapkan dari awal. Dia juga menggenggam raja pemberian gurunya, Syekh Adam, di tangan kanannya. Sementara Lek Joko masih terlihat marah dan sudah tidak sabar untuk menyelesaikan pertarungan. Baginya mengalahkan ayahku adalah hal yang sangat mudah. Kembali duel itu dilanjutkan. Serangan demi serangan dilakukan dua saudara-saudara. Aku dan ibu sesekali menjerit setiap kali ayah terkena pukulan maupun tendangan. Isak tangis ibu terdengar mengharukan. Hingga akhirnya ayah mampu melumpuhkan Lek Joko. Adik kandungnya itu terserembab berlumuran darah. Dengan nafasnya yang memburu, Lek Joko mencium akinya sambil komat kamit. Ayah yang hendak mendekat dikagetkan dengan kemunculan sesosok ular sebesar pohon kelapa. Ular itu berwarna hijau dengan berkepala manusia dan memakai mahkota. Semua warga yang menyaksikan berteriak histeris, termasuk aku dan ibu. Ayahku yang sedikit takut, seolah mendapat kekuatan kembali saat terdengar suara Syekh Adam. Gurunya itu menuntun ayahku membaca sebuah doa. Dengan lantang, ayah membacanya. Tidak lama kemudian datang angin kencang. Sekejap kemudian, sesosok bayangan harimau berwarna putih masuk ke dalam tubuh ayahku. Bersamaan dengan itu, aki pamanku menyala dengan sinarnya yang berwarna hijau. Ular besar itu melesat menyerang ayah. Dengan gesit, ayah mengelak. Saat akan melilit tubuhnya, dengan cepat, ayah melompat ke harimau, menendang mahkota sang ular hingga terpental menghantam pepohonan. Mahkota itu hancur, disusul erangan menggema dari sang ular. Ular itu pun lenyap seketika. Mendadak Lek Joko bangkit, ingin menghantam ayahku. Ayahku hanya diam sambil membaca doa. Dan tiba-tiba ada sebuah cahaya putih yang keluar dari tubuhnya dan membuat pamanku terpental beberapa meter. Ayahku mendekat, ditarik cincin dari jari pamanku dan dimasukkan ke dalam kain hitam bersama raja pemberian Syekh Adam. Kain itu diletakkan dan terbakarlah hingga lenyap. Bersamaan dengan Lek Joko menjerit kesakitan dan memuntahkan darah pekat berwarna hitam, dia pun pingsan. Dua bulan berselang. Setelah kejadian tersebut, Lek Joko mengalami kelumpuhan. Kulitnya bersisik seperti ular. Semakin hari, kulit itu mengelupas dan timbul luka berbau busuk. Ayahku dengan setia menunggu adiknya yang sekarat. Hari ini, aku sengaja ikut ayah atas perintah ibu. Aku duduk di samping Lek Joko sambil membaca doa. Sementara banyak orang yang bersyukur atas kondisi yang menimpa lelaki itu. Mereka adalah orang yang pernah disakiti dan masih menyimpan dendam pada Lek Joko. Mas, maafkan aku, ucap Lek Joko lirih. Kulihat air matanya menetes membawa penyesalan.
Tuntun aku, ucapnya kemudian. Ayah mendekatkan mulutnya ke telinga Lik Joko. Perlahan, dia ucapkan syahadat, menuntun adiknya menuju alam lain. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah